Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gizi Pramudinata Brilantama dengan NIM 2411522036. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu subnetting, apa itu FLSM dan apa yang melatar belakanginya, serta cara melakukan subnetting menggunakan metode FLSM. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep ataupun definisi dari subnetting itu sendiri. Secara sederhananya, subnetting itu adalah teknik yang dapat membagi IP yang besar menjadi beberapa bagian IP yang lebih kecil atau biasa kita sebut dengan subnet. Subnet itu ibaratkan RT dan RW yang ada pada suatu kompleks perumahan. Kompleks perumahan itu sendiri merupakan sebuah IP yang besar seperti yang saya jelaskan tadi. Dan RT RW adalah subnetnya. Sedangkan nomor rumah yang ada pada RT RW tersebut bisa kita sebut seperti ID host atau perangkat yang dapat kita gunakan, seperti ponsel ataupun komputer. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu VLSM dan apa yang melatar belakangi adanya VLSM ini. Yang pertama, VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah sebuah teknik yang memungkinkan kita untuk membagi suatu blok alamat IP network menjadi beberapa blok subnet dengan ukuran yang berbeda-beda atau variable length. Tujuan utama dari VLSM ini yaitu memastikan setiap subnet mendapatkan alokasi alamat yang sesuai dengan kebutuhan host minimal yang dimintanya, sehingga tidak ada yang namanya pemborosan atau tidak ada alamat IP yang terbuat sia-sia. Nah, latar belakang dari VLSM ini yaitu sebelum adanya metode VLSM ini ada yang namanya metode tradisional yang disebut dengan FLSM atau Fixed Length Subnet Mask. FLSM ini hampir sama dengan VLSM, namun pembagian subnet atau ukuran subnet tersebut sama rata sehingga seringkali terjadi pemborosan alamat IP. Nah, karena ada permasalahan tersebut, maka terciptalah solusi berupa VLSM tadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh studi kasus melakukan subnetting dengan metode VLSM. Di sini kita memiliki IP network induk atau pair network yaitu 192.168.1.0/24. Dengan kebutuhan host yang diperlukan ada 3. Yang pertama ada subnet A yaitu 55 host, subnet B 10 host, dan subnet C 115 host. Untuk penyelesaiannya, sebelum itu yang perlu kita tahu, prinsip kunci VLSM ini harus melakukan alokasi dimulai dari kebutuhan host terbesar. Pada contoh studi kasus tadi, host terbesarnya adalah 115 host yang kita perlukan. Sehingga kita harus mulai dari subnet C terlebih dahulu. Yang pertama-tama kita harus menentukan kebutuhan realnya, yaitu dengan cara 115 host tadi ditambah dengan 1 WNA atau network address ditambah lagi dengan 1 BA atau broadcast address, sehingga didapatkan total kebutuhannya yaitu 117 IP. Kemudian kita harus mencari 2 pangkat N terdekat yang dimana harus mencukupi 117 IP tadi. Didapatkan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Sehingga kita tahu untuk bit hostnya sama dengan 7. Dengan begitu kita dapat menentukan prefix dengan cara 32 dikurangi bit host tadi yaitu 7. Didapatkan 25. Sehingga kita mendapatkan atau kita mengetahui untuk panjang bitnya adalah 25. Kemudian untuk alokasinya pertama-tama kita harus menempatkan network address terlebih dahulu di 192.168.1.0 karena indeks dimulai dari 0. Kemudian
kita akan menentukan host range-nya, yang dimana 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.256. Kemudian kita harus menentukan broadcast address-nya. Ini diletakkan di akhir sebagai penutup, yaitu 192.168.1.127. Bisa didapatkan atau diketahui dengan cara 0 ditambah 18 dikurang 1 sama dengan 127. 0 ini adalah mulai dari NA tadi. Kemudian untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.128. Bisa dilihat pada angka biner di bawah itu ada 111 sampai 8 kali, itu adalah bernilai 255. Dan 1 dengan 07 kali itu adalah bernilai 128. Sehingga network sisanya yaitu 192.168.1.128 hingga seterusnya. Baiklah, yang kedua kita harus mengalokasikan untuk subnet A. Diperlukan 55 host. Sama seperti tadi, kita harus menentukan kebutuhan realnya, yaitu 55 host ditambah 1 network address dan ditambah 1 broadcast address, yaitu 57 IP totalnya. Kemudian kita harus mencari 2 pangkat N terdekat, yang dimana kita tidak mendapatkan 2 pangkat 6, yaitu 64. Dengan begitu kita mengetahui bit hostnya adalah 6. Digunakan untuk mendapatkan prefix 32 dikurangi 6, yaitu 26. Sehingga kita tahu panjang bit untuk network ID-nya adalah 26. Kemudian kita melakukan alokasi kembali untuk NA-nya pada IP 192.168.1.128 dengan prefix 26. Dimulai dari 128 karena tadi sebelumnya sisanya itu dimulai dari 128. Kemudian untuk host range-nya yaitu 192.168.1.129 sampai dengan 192.168.1.190. Kemudian untuk broadcast address-nya itu tinggal 190 ditambah 1. Ataupun bisa juga didapat dari mulainya network address 128 ditambah dengan 64 kemudian dikurangi 1, yaitu 191. Untuk subnet masknya seperti tadi 255.255.255 dan untuk yang bagian akhir itu 192 karena untuk binernya sudah ada 11 dan 0-nya 6. Sehingga bernilai 192. Kemudian untuk network sisanya yaitu 192.168.1.192 dan seterusnya. Baiklah, yang ketiga kita harus melakukan alokasi untuk subnet B yaitu 10 host. Kebutuhan realnya yaitu 10 host ditambah 1 NA dan 1 BA menjadi 12 IP. Kemudian kita cari lagi 2 pangkat N terdekatnya yaitu 24. Oh maaf, di sini ada kesalahan. Sepertinya harusnya 2 pangkat 4. Ya, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Yang dimana seperti yang saya bilang tadi bit hostnya adalah 4. Dengan begitu kita bisa mengurangi total panjang bitnya dari 32 dikurangi 4 itu 28 sehingga panjang bit untuk network ID-nya adalah 28. Kemudian alokasinya untuk NA itu 192.168.1.192/28 karena panjang bitnya tadi 28. Dimulai dari 192 karena yang sisa tadi adalah dimulai dari 192. Untuk host range-nya
yaitu 192.168.1.193 sampai dengan 192.168.1.206. Kemudian kita tentukan untuk broadcast address-nya yaitu 192.168.1.207. Bisa didapat dengan cara menambahkan ujung dari host range-nya dengan ditambah 1 ataupun dengan cara 192 ditambah 16 dikurang 1 yaitu 207. Kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.240. Untuk biner ini bisa didapat karena jika kita hitung satu-satunya ini akan berjumlah 28. Sehingga bisa didapat pada subnet mask bagian ini. Kemudian untuk network sisanya yaitu 192.168.1.208 dan seterusnya. Sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa VLSM ini adalah teknik subnetting yang jauh lebih efisien dibandingkan metode lama. VLSM karena VLSM ini memungkinkan setiap segmen jaringan menggunakan subnet mask yang berbeda-beda. VLSM mengalokasikan blok IP yang paling mendekati kebutuhan, sehingga kita dapat mengakomodasi semua kebutuhan host serta menghemat alamat IP. Baiklah, sekian untuk contoh penjelasan subnetting dengan VLSM. Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.